Ya, kalau teman-teman bisa melihat ya bagaimana tren untuk pelanggaran yang terjadi di berbagai provinsi. Jadi kalau teman-teman bisa melihat bahwa misalnya ada juga sekda ataupun wakil gubernur yang diperiksa oleh Bawaslu terkait dengan pelanggaran netralitas, ada beberapa spanduk-spanduk yang dipasang di berbagai rumah pendukung paslon 2, itu merupakan adanya indikasi terkait dengan dugaan pelanggaran ataupun dugaan intimidasi yang juga dilakukan kepada paslon 2. Jadi kami mau menyampaikan kepada teman-teman sekalian bahwa kami meminta kepada penegak hukum untuk dapat tegas terhadap untuk adanya usaha-usaha untuk intimidasi ataupun pelanggaran ataupun kecurangan yang dituduhkan kepada paslon 2 sehingga kita bisa fair dalam melihat proses yang sedang berlangsung. Teman-teman juga mungkin hadir dalam konferensi beberapa hari yang lalu bahwa ada dugaan pelanggaran netralitas pada saat BIMTEK KPU Kabupaten Jember, di mana ada beberapa petugas baik itu PPS atau PPK, itu penyelenggara pemilu tingkat kecamatan yang secara tidak langsung menunjukkan gestur terhadap dengan salah satu paslon. Dan seharusnya dalam masa ini kami berharap KPU untuk dapat segera melakukan penggantian kepada para KPPS, kepada para KPU, kepada PPK yang tersinyalir tidak netral dalam pelaksanaan pemilu yang terjadi. Teman-teman juga mungkin tahu dalam proses tahun 2019 ada beberapa potensi pelanggaran. Potensi pelanggaran itu banyak sekali terjadi di TPS, seperti pencoblosan yang berulang, orang yang tidak dapat memilih dapat bisa memilih, orang yang dapat kemudian yang tidak terdaftar dia bisa memilih, kemudian ada perubahan rekapitulasi suara, atau kemudian ada intimidasi kepada para pemilih. Itu salah satu tren yang terjadi pada hari pemungutan suara dan pada saat proses rekapitulasi suara. Dan itulah kenapa kita sama-sama menginginkan adanya penyelenggara pemilu yang profesional, berintegritas, dan tidak memihak kepada salah satu paslon. Terkait dengan dugaan kecurangan di Jawa Tengah, sampai sekarang kami masih belum menemukan bukti yang dapat mendukung bukti lanjutan lah ya. Kan kami baru mendapatkan informasi awal ya. Dan untuk itu kan harus dibutuhkan adakah petunjuk, apakah ada video ataupun suara. Jadi sampai sekarang kami belum menemukan bukti lanjutan yang dapat kami lakukan untuk menunjang proses ini lebih lanjut kepada pengawas pemilu. Tapi itu semakin menambah kami keyakinan bahwa pada saat nilai ataupun pada saat suara Prabowo Gibran semakin besar, saja tantangan dan hambatan itu akan semakin mungkin terjadi pada hari atau menjelang hari pemungutan suara. Kalau menjawab pertanyaan gini saya jadi kangen sama Gus Nusron ya. Kalau gini dia paling jago nih ya. Saya mohon maaf nih saya nggak bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan karena saya rasa itu sebaiknya langsung bisa ditanyakan ke Mas Gibran. Bagaimana saya tidak mendapat mandat lah untuk menjawab pertanyaan tersebut. Sebenarnya saksi itu sedang berlangsung sih. Jadi penyiapan saksi itu sedang berlangsung. Tapi kan saksi itu kan dibilang rahasia juga tidak. Tapi kan perlu dijaga agar orang-orang yang menjadi saksi itu kan bukanlah orang yang akan mudah nanti akan terintimidasi atau atau nanti bisa ketahuan lah siapa gitu kira-kira ya. Tapi kalau pertanyaannya apakah proses pelatihan saksi sudah berlangsung? Ya, itu sudah berlangsung. Kami juga menyiapkan video-video pendek yang sehingga untuk dapat dipakai untuk para saksi kami. Jadi dia mendapatkan pelatihan langsung, bagian dapat pelatihan langsung dia dapat pelatihan langsung, dan yang nggak dapat pelatihan langsung dia akan mendapatkan video-video pendek yang berdurasi 8 menit. Dia juga akan mendapatkan kayak buku manual sehingga bisa ketahuan tuh kira-kira tipologi yang harus akan dia ketahui. Misalnya cek yang hadir tuh yang memang yang terdaftar di DPT, kemudian melihat isu-isu penting misalnya setelah jam 12 itu hanya boleh ataupun hanya untuk para yang masuk dalam daftar pemilih khusus atau titik-titik krusial misalnya pada saat di penghitungan suara
apa yang terjadi, misalnya jumlah surat-suara nggak sama dengan jumlah yang hadir, apa yang harus dilakukan, kemudian bagaimana untuk menentukan surat sah atau surat tidak sah, itu sudah kami buat dalam video dan juga dalam manual yang kami sampaikan. Dan nanti kami juga akan melakukan pelatihan hari Senin, itu ada pertemuan relawan. Jadi nanti akan ada dua metode. Ada saksi di dalam, saksi yang mendapat mandat, ada juga saksi luar, para relawan. Jadi mereka bisa mengawasi proses pada saat pemungutan dan penghitungan suara. Siapapun yang melakukan itu kan akan merusak kepercayaan kita kepada proses pemilu yang jujur dan adil. Saya rasa kita semua ini ingin agar praktek-praktek seperti tersebut tidak terjadi lagi dalam proses pemilu kita. Oleh karena itu, siapapun yang melakukan, penting bagi KPU dan Bawaslu untuk mengidentifikasi bahwa petunjuk ya, ini kan ada petunjuk, ada dugaan pelanggaran yang mungkin muncul, itu dapat juga segera ditindaklanjuti oleh KPU dan Bawaslu.